Kalau menemukan saudara Anda, jangan tanya, "Inti puasa apa enggak?" Ya. Jangan ditanya inti puasa apa enggak. Ya. Kenapa? Andai kata dia mengatakan, "Oh, saya puasa." Berarti nanti apa kalau Anda menanya gitu inti puasa apa enggak, dia menjawab saya puasa. Berarti nanti nafsunya itu senang dengan dia. Oh, berarti jadi dia mengatakan saya puasa, berarti hatinya itu nafsunya mengatakan alhamdulillah ana puasa. Dapat pahala banyak. Itu namanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Taib, di sini Habib Ali Al-Attas menasihati kita. Dari salah satu nasihatnya dikatakan wa 'alaika bimujanabatir riya'i wal kibri wal ujbi wa su'idh dhanni bin nas wal hasadi wal waswas fa inna hadhihi al akhlaq syaitaniyah. Wa 'alaika, ini kepada yang mendengarkan, wahai talibul ilm atau ayuhal insan, hendaklah Anda untuk menjauhi dari penyakit riya. Di sini semuanya ini penyakitnya al-qalb, ya, penyakitnya hati. Alaika bimujanabah, menjauhi dari penyakit riya, ya. Riya nanti dijelaskan riya apa, ya. Riya. Wal kibri, sombong. Wal ujbi, merasa senang dengan amalnya. Usu'ul dhanni bin nas, ya. Maksudnya apa? Jangan suudzon, selalu husnudzon bin nas, ya. Wal hasad, jangan hasud. Wal waswasi, ya, jangan berwaswas, ya. Kenapa? Fa inna hadhihi al-akhlaq syaitaniyah, karena akhlak-akhlak yang tersebut itu akhlaknya syaitan atau anjurannya syaitan. Maka dikatakan sini apa? Amar riya. Apa itu riya? Dikatakan amar riya'u fa an ta'mala 'amalan li ajli al-khalqi. Riya itu kalian melaksanakan sesuatu perbuatan karena hamba, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia salat duha 4 rakaat, 8 rakaat di masjid, di depannya orang-orang, biar orang memujinya. Oh, ini Masya Allah, anak ini atau orang ini selalu salat duha, selalu salat duhanya banyak. Berarti dia melaksanakan taat ibadah, tapi niatnya tidak murni. Niatnya tidak murni. Terkadang sama sekali tidak murni, dia salat karena minta dipuji, atau setengah-setengah, niatnya untuk Allah tapi terbawa dengan dengan senang dipuji sama orang. Itu namanya riya. Jadi riya apa? Anta amal amalan, anta melaksanakan suatu ketaatan, suatu amalan karena orang atau karena hamba, bukan karena Allah. Fahuwa syirkun. Itu namanya syirik. Syiriknya ini kalau ikhlas itu apa? Ikhlas itu menjalankan ibadah karena ibadahnya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik, dia mendampingi hamba atau manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu menjadikan amal itu seakan-akan untuk dua orang atau untuk dua, yaitu Allah dengan orang yang dituju, ya. Itu namanya syirik. Makanya dikatakan sini syirkun khafi, ya. Syirik yang khafi, yang tidak jelas, ya. Karena kalau syirkul akbar itu yang kufur, ya. Syirkul akbar ini menyembah lainnya Allah. Berarti seakan-akan menyembah lainnya Allah, seakan-akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala, dengan yang disembah itu namanya syirik akbar, ya. Tapi ini maksudnya syirik apa? Syirik khafi. Syirik yang khafi, yang tidak jelas, ya. Jadi kadang orang
riya tapi tidak merasa dia riya, karena riya itu tidak ada gambarnya, ya, riya tidak ada gambarnya, maka dikatakan syirkun khafi. Ya, harus tahunya gimana kok syirik, ya karena alamat-alamat, karena kita belajar seperti kitab-kitab seperti ini yang memberitahu dan ngasih tahu kita apa namanya poinnya riya atau apa-apa. Dengan itu kita bisa menghindari riya, ya. Bahwa syirkun seakan-akan amal ketaatan niatnya untuk Allah dan untuk hanya Allah, maka dikatakan syirkun khafi. Bi ghairi syakkin, tanpa ini bahwa syirkun bi ghairi syakkin, maka itu riya, itu syirik khafi tanpa apa namanya, tanpa ada syaknya, tanpa ada kerugi, ya, tanpa ada kerugian, ya, tanpa ada meragukan, ya. Amriya wa ta'mal amalan yajil khalqi bahwa syirkun bi ghairi syakkin wa nahika bihi hamaqatun an tusyrika ma'allahi man la yanfa'u wa la yadur. Wa nahika bihi, dan ketahuilah itu termasuk hamaqah, termasuk ke apa, hamaqah seperti apa, hamaqah perbuatan yang dikatakan orang itu kayak dikatakan bahlul, ya, nahika bihi kan, atau ya hamaqah nahika bihi kan. Dan maksudnya ketahui tidak kalau ini sesuatu yang tidak, sesuatu yang kebahlulan yang karena Anda menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada mudaratnya. Manusia inti kalau sholat duha atau lainnya, niatnya inti untuk orang-orang ini memuji, untuk guru itu memuji inti. Apakah guru atau orang atau siapa itu ada manfaatnya, ada mudaratnya? Tidak ada. Yang beri manfaat, yang beri mudarat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kalau sudah Anda tahu kalau selainnya Allah tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya, malah amal taat yang kalian melaksanakan selainnya Allah disamakan dengan Allah? Nah, tidak boleh, ya. Maka dikatakan itu sesuatu hamaqah, ahmak, ya, ini bahlul atau ahmak, kurang pintar, ya. Ma'annahu law 'alima annaka taqsuduhu bihadzal 'amal saqatta min 'aini. Andai kata, sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tahu niatnya inti dengan melaksanakan amal tersebut ini, maksudnya ma'annahu law 'alima annaka taqsiduhu bihadzal 'amal saqatta min 'ainihi, ya. Saqatta min 'ainihi. Taqsidu bihadzal 'amal. Mungkin maksudnya di sini kalau andai kata amal yang Anda melaksanakan itu salat dan lainnya dibarengkan apa namanya, maksudnya tidak ikhlas, ya, karena untuk Allah, untuk selainnya Allah, berarti Anda jatuh dari matanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Anda jatuh dari matanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di apa namanya, katanya Sayyidina Al-Fudayl bin Iyad, tarkul amali li ajli nasi riya'un wal amalu li ajli nasi syirkun, ya, dikatakan meninggalkan amal karena orang atau karena manusia itu termasuk riya. Saya atau Anda mau sholat duha, mau sholat witir, tapi nanti kalau saya sholat orang bakal muji saya, akan berarti saya nanti riya. Asal saya tidak sholat duha, asal saya tidak sholat witir, nanti saya dipuji-puji, itu termasuk riya juga, termasuk riya juga, ya. Itu namanya tarkul amali li ajnas, meninggalkan amal ketaatan karena hamba atau karena manusia, itu termasuk riya. Wal amal li ajli nasi syirkun, dan
Anda melaksanakan taatan amal juga karena manusia, karena hamba, itu termasuk syirik, termasuk maksudnya riya juga ya. Dua-duanya riya. Wal ikhlasu, ini terusannya katanya beliau, tarkul amali li ajli nasi riya'un wal amalu li ajli nasi syirkun. Dan cara keluarnya apa? Ikhlas. Maka dikatakan sini wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Dan ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Anda dari dua hal ini ya. Jadi harus nanti tengah-tengah. Terus caranya gimana? Kalau saya sholat ya, dibilang riya. Kalau saya meninggalkan sholat karena takut dikatakan riya, itu termasuk riya. Terus gimana? Ya sudah, anak sholat duha, anak bersedekah dan lainnya, niatnya di dalam hati saya tidak riya. Diusahakan gimana saya sholat bukan karena dipuji sama orang, tetap saya melaksanakan, tapi diniati dan diusahakan dengan hatinya, itu tidak riya ya. Maksudnya bukan tidak riya, bukan sengaja dipamer, enggak. Memang sengaja saya umpamanya sholatnya di pinggir, sholatnya di mana, dan saya niat sholat ikhlas kepada Allah SWT, bukan itu riya. Itu berarti itu namanya ikhlas ya. Maka jadi tengah-tengah, tidak melaksanakan amal karena orang manusia dan tidak meninggalkan karena manusia, berarti tengah-tengah, itu namanya ikhlas ya. Maka dikatakan wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Katanya Imam Abdullah Al-Haddad dengan di maknanya ceritanya Imam Al-Fudhayl bin Iyad. Jadi setelah Fudhayl bin Iyad mengatakan kata-kata tersebutnya, terus ta'liqnya Habib Abdullah Haddad dengan kata-katanya Fudhayl, tarkul amali li ajri nasiriya. Apa katanya Habib Abdullah Haddad? Dikatakan anna syaitan muraduhu minka butlanul amali birriya'i awal ujbi aw ghairi dzalik. Maksudnya meninggalkan amal karena manusia itu riya. Maksudnya katanya Habib Abdullah Haddad, setan itu mengingin kepada Anda amal apa aja ketaatan itu batal ya, batal dengan riya, batal dengan ujub, batal dengan hal-hal lain. Hatta la yahsul laka minhu. Untuk apa setan perhatian amal-amal Anda yang melaksanakan kamu dimasuki dengan ujub, dimasuki dengan dan lainnya, biar Anda melaksanakan amal tersebut tidak ada manfaatnya. Itu tujuannya setan. Maka kata Abdul Haddad, maka kalau Anda meninggalkan sama sekali ibadah tersebut, berarti itu maksudnya setan, tujuannya untuk menggugurkan Anda dari amal ketaatan tersebut. Jadi maksudnya katanya Abdul Haddad, tetap taatan dijalankan, jangan ditinggalkan, karena itu maksudnya setan itu meninggalkan sholat duhanya, sedekahnya atau lainnya. Dan kalau dilaksanakan jangan diusahakan, dimujahadah hatinya tidak diniatnya seperti niatnya tidak riya. Artinya lama-lama terbiasa ya. Jadi kadang orang was-was, wah kalau anak sholat dikatakan riya, Hasan tidak sholat. Nah, itu setan yang pintar yang membisikkan di kuping inti, sudah jangan nanti sholat, Hasan jangan sholat, nanti aja di rumah nanti sholat, biar orang tidak memuji inti. Maka akhirnya nanti pulang ke rumah lupa sholatnya, tidak sholat sama sekali. Itu tujuannya setan ya. Juga di sini dikatakan sini Ibrahim Al-Adham ya. Sini Ibrahim Al-Adham dia berkata, yaqulu la tas'al akhaka 'an siyamihi fa innahu in qala ana sha'imun farihat nafsuhu bidzalik wa in qala ana ghairu sha'im hazina nafsuhu wa kilahuma min alamatir riya. Jadi kalau katanya Sayyidina Ibrahim Adham, kalau menemukan saudara Anda jangan tanya inti puasa apa enggak ya. Jangan ditanya inti puasa apa enggak ya. Kenapa? Andai kata dia mengatakan oh saya puasa, berarti nanti kalau Anda menanya gitu nanti puasa apa enggak, dia menjawab saya puasa, berarti nanti nafsunya itu
senang dengan dia, oh berarti jadi dia mengatakan saya puasa, berarti hatinya itu nafsunya mengatakan alhamdulillah nah puasa, dapat pahala banyak. Itu namanya riya. Ya. Farihat. Jadi kalau gimana tahu dia nafsunya itu senang dengan kata-katanya saya puasa. Berarti itu sudah ada riyanya. Ya. Wa in qala ana ghairu shaim, kalau dia mengatakan saya bukan puasa, hazinat nafsuhu. Kalau saya bilang tidak puasa, maka hatinya nafsunya merasa susah, ya susah. Berarti dua-duanya itu namanya riya. Dua-duanya itu riya. Ya. Jadi riya, ini kecil sekali, ya. Maksudnya harus dihati-hati, ya. Nah, di sini dikatakan la yanbaghi idza du'ita ila al-akli wa anta sha'imun an taqula ana sha'im. Jadi kalau apalagi kita bulan Ramadan, ya pasti semua orang puasa, ya. Maksudnya di sini kalau bukan di bukan di bulan puasa, tapi kalau di bulan puasa memang dianjurkan kalau ada orang apalagi kalau ada ribut, ada dan lainnya, dianjurkan dia mengatakan saya puasa untuk mengingatkan dirinya kalau dia puasa tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan pahalanya puasa. Tapi kalau di sini dimaksud sini di luarnya bulan puasa, kalau inti puasa sunnah, ya. Maka dikatakan la yanbaghi tu'idal akri wa anta shaimun an taqula ana shaim. Jadi Anda kalau diundang untuk makan itu datang dalam keadaan puasa dan Anda mengatakan kepada yang mengundang saya puasa. Jangan gitu, ya. Jadi atau pas di masjid itu ada acara ada acara maulid, ya. Nanti hadir maulid situ, ya. Setelah pas acara maulid kan ada ramadhamah, ya. Di sini saudara makan gitu. Katanya dianjurkan jangan itu mengatakan saya puasa maka saya tidak makan. Jangan bilang gitu, katanya. Terus gantinya apa? Katanya itu mengatakan saya tidak nafsu makan. Ya, ma indi syahiyatun fil akli. Biar apa? Biar tidak ada sedikit riaknya, ya. Kalau dia bilang saya puasa, terus nafsunya dia gembira dengan katanya, jadi riak. Puasanya sah tapi pahalanya tidak dapat, ya, karena gugur dengan riak. Terus caranya gimana? Ya itu caranya seperti yang Anda bilang. Dia mengatakan saya tidak nafsu untuk makan. Ma'indi syahiyah tidak nafsu makan, ya. Biar tidak jatuh riaknya, ya. Juga dari kata-katanya Imam Bishr al-Hafi, ya. Dikatakan Bishr al-Hafi, ya. Yakunu ar-rajulu mura'iyan fi hayatihi wa mura'iyan ba'da mauti. Terkadang orang itu riya di masa hidupnya, begitu juga riya di masa setelah dia meninggal. Maka ada yang muridnya atau orang bertanya kepada Bishr, kaifa yakunu mura'iyan ba'da mauti? Jadi dia bersoal, kalau riya di masa hidupnya kan sudah paham, sudah jelas. Tapi dia beriya setelah dia meninggal, gimana contohnya? Ya apa? Udah saya terbayang, katanya dia. Nah, katanya qala yuhibbu ay yakthura an-nasu ala janazatihi. Nah, itu. Jadi gimana dia dikatakan riya setelah dia, walaupun dia sudah meninggal, dia riya gimana? Waktu dia masih hidupnya, sebelum dia meninggalnya, kepingin, senang dalam hatinya kalau dia nanti meninggal jenazahnya menghadir banyak orang. Itu riya. Dikatakan setelah dia walaupun sudah meninggal sudah termasuk riya. Maka dihindari seperti itu, ya. Nah, juga dari ceritanya riya. Nah, pernah di zamannya Habib Abdullah Haddad ada orang datang mengizin dengan Habib Abdullah Haddad mau membangun masjid. Nah, maka katanya Habib Abdullah Haddad, kalau niatnya Anda untuk membangun masjid tersebut memang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menolak Anda untuk membangun masjid, ya.
Tapi kalau niatnya itu membangun masjid tidak ikhlas, maka Anda jangan membangunnya. Nah, jadi kalau itu membangun terserah, total membangun, saya tidak mau nolak, tapi dengan niatnya ikhlas. Tapi kalau niat bangun masjidnya untuk riya dan lainnya, maka katanya Anda jangan dibangun ya. Katanya orang itu, ya Habib, memang niatnya ikhlas, nah, maka saya mau bangun ya. Katanya Habib, coba ente lihat hati ente. Andai kata pasir itu Anda bangun dan capek untuk membangunnya dan perlu mengeluarkan biaya banyak untuk membangunnya ya. Jadi sudah bangun, capek membangunnya, mengeluarkan biaya yang banyak. Setelah selesai bangunan tersebut, bangunan masjid tersebut dinisbatkan kepada orang lain. Maksudnya nih, banyak masjidnya Haji Z namanya. Setelah dia bangun nanti masjidnya tidak dinamain Haji Z, dinamakan Haji Ridwan umpamanya. Dinisbatkan kepada orang, atau dikatakan masjid ini yang bangun bukan si Z, si siapa namanya Bakar ya. Maka dinisbatkan kepada orang. Terus gimana? Faqila masjidu fulan ushtihira bidzalik wa anta manusia. Kalau sudah disebutkan, Anda setelah Anda membangun masjid, terus disebut ke masjid ini masjidnya si fulan, bukan yang membangunnya, atau yang membangunnya ini fulan, bukan yang membangunnya. Apakah di dalam hati kalian merasa enggak enak? Maksudnya hati inti menyetujui dengan itu atau tidak menyetujui? Maka orang itu berpikir dan dia mengatakan, ya Abdul Haddad, kalau masjidnya itu disebutkan atau dikatakan yang bangun bukan saya merasa nafsu saya tidak menyetujui. Nah, makanya katanya maka nanti berarti itu riya, maka jangan membangun masjidnya ya. Jangan. Fa'inna niyataka ghair, karena niat inti untuk membangun masjid sudah tidak benar ya. Jadi tesnya gitu tesnya ditanyakan, kalau masjidnya jadi dinisbatkan kepada orang lain bukannya membangunnya, ente nafsunya ente senang apa enggak? Kalau ada sedikit tidak senangnya, berarti niatnya bangun masjid tidak ikhlas. Karena baru dikatakan, oh masjidnya si fulan, masjidnya bagus, ini yang bangun si fulan, yang membayai berapa miliar ini si fulan. Nah, berarti itu ada riyanya. Maka lebih baik jangan bangun masjid ya, karena masjidnya dibangun tidak ikhlas ya. Jadi kalau tidak ikhlas, pahalanya gugur ya. Taib juga diceritakan, ada orang suka sholat 5 fardu di shaful awal ya. Ada orang suka sholatnya di shaful awal, di masjid di shaful awal selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Maka di satu hari di satu hari dia terlambat, setelah 40 terlambat, maka dia tidak bisa sholat dia tidak bisa sholat di shaful awal. Terus dia mau sholat di shafnya yang setelahnya, dia merasa malu ya. Maka dia mau sholat ternyata akhirnya sholat di shaful akhir, atau ya, akhirnya dia maksudnya karena dia terlambat, biasanya sholat di shaful awal, mau sholat di shaful yang kedua dan setelahnya dia merasa malu ya. Malu karena dia terlambat. Biasanya saya shaful awal, karena saya terlambat mau sholat di shaful yang setelahnya nggak enak itu ya. Terus dia sholat di shaful akhir. Setelah dia sudah selesai, karena dia lihat di hatinya ada hayaknya untuk sholat di shaf yang kedua dan setelahnya, karena biasanya di shaf awal dia sholat, maka dia merasa, oh ini riya. Jadi riya, jadi berarti dia karena dia kenapa riya? Karena dia bilang, oh ini orang ini biasanya sholat di shaf awal, kok hari ini shaf 2 atau ketiga, kenapa gitu? Dia merasa nggak enak, takutnya ada orang mau ngomongin, oh ini orang ini kok sholatnya di shaf 2 atau 3. Jadi ada rasa sedikit nggak enaknya atau malunya kalau sholat di shaf. Berarti
dibilang dia apa? Fara'a fi nafsi hayaan haitsu qala faqadha. Maka karena dia lihat di hatinya, di nafsunya ada sedikit riaknya, maka dia mengulangi sholawatnya yang dia sholat selama 40 tahun. Takutnya 40 tahun itu semuanya riak. Ya. Nah, makanya orang-orang yang dahulu menjadi ulama, menjadi aulia dengan menjaga menjaga hatinya dari riya. Maka ini terakhir dari riya dikatakan yang bagi li sha'imi nafrin idza hadara nahwa walimatin ma'a syaikhin aw jama'atin aw yafṭura ma'ahum. Jadi dianjurkan kepada orang yang puasa sunnah ya, kalau dia menghadiri suatu acara dengan gurunya atau dengan rombongannya, temannya, jadi berangkat dia sama kawannya atau sama gurunya satu acara ya, kawin atau maulid apa gitu, sedangkan dia puasa sunnah, dianjurkan dia puasa sunnahnya dibatalkan. Kenapa? Takutnya nanti ada riyanya dan ujubnya ya. Oh saya enggak, hari ini nak puasa maka enggak ikut, tak makan. Nah, takutnya dia riya. Tapi kalau yang orang yang wali yang sudah mutamakin ya enggak apa-apa ya, karena sudah bisa menjaga hatinya. Ini maksudnya umumnya orang tidak bisa menjaga hatinya. Tapi di sini dikatakan wa amal kibru, sombong ya, amal kibru fa yamna'uka minhu an tatafakkara min aina asruka ya. Amal kibru yamna'uka an tatafakkara min aina asruka. Kibir itu mencegah Anda untuk berpikir asal Anda dari mana. Sombong ya. Kibir itu sombong. Kalau dia merasa sombong, saya anaknya saya orang mulia, saya anaknya kiai, saya anaknya bos apa, saya anaknya haji siapa gitu ya. Dia merasa kibir. Berarti kalau dia kibir itu mencegah dia mengkembali mengingatkan dirinya dengan aslinya. Asalnya dia apa? Mungkin asalnya dia orang miskin, karena dia sukses atau orang tuanya sukses, maka jadi orang yang ditunjuk di masyarakat, maka dia rasa sombong. Sombong itu mencegah dia mengingat asalnya dia apa. Itu maksudnya anta tafakkara min aina aslaka ya. Untuk bisa mencegah untuk memikir asal anda dari mana ya. Wa ala ayyi halin anta, dan statusnya atau keadaan anda dahulu itu gimana, ujub itu mencegah itu semuanya ya. Saya merasa sombong, dan itu teman orang-orang yang miskin maka ujub itu mencegah dia mengingat asalnya dulunya seperti mereka, tapi dia tidak ingat. Kenapa? Karena dia sombong. Wa ila ayyi syai'in tasir, dan juga kibir itu mencegah Anda untuk berpikir Anda nanti ke depannya menjadi apa ya. Maka dikatakan alaysa awwaluka nutfatun madira ya, asalnya ini masalah lain lagi ya. Dikatakan kalau orang yang bersombong, kenapa dia tidak berpikir kepada dirinya asalnya Anda, awalnya asal-muasalnya Anda itu apa? Dikatakan alaysa awwaluka nutfatun madira, apakah Anda di awal diciptanya sperma yang madira, sperma yang hina ya. Maksudnya orang yang merasa sombong itu harus dia berpikir asalnya dia apa? Asalnya itu sperma yang hina ya, sperma yang hina. Wa baina jambaika al-'adhirah, dan di tengah-tengah badan Anda al-'adhirah itu kotoran, atau dengan kasarnya inti di dalam perut inti, dalam badan itu mengandung berak ya. Itu namanya madira, al-adira.
Membaina jambaika, ini jambaika antara badan anda, di tengah-tengah badan, adhirah, kotoran, membawa kotoran. Wa masiruka, dan apa namanya, akhirnya anda menjadi apa? Menjadi apa kalau sudah meninggal? Jifatun qadirah, menjadi jifanya, menjadi bangkai qadirah yang bau. Ya. Maksudnya orang yang berkibir harus berpikir, asalnya apa? Asalnya sperma yang hina. Dan anda sekarang selalu membawa kotoran di perut ente, antus akhirnya nanti kalau sudah meninggal menjadi bangkai yang berbau. Kenapa ente sombong? Nah, itu maksudnya gitu. Dan dikatakan usulul ma'asi, asalnya maksiat itu ada 3 ya. Asalnya maksiat yang pertama, asalnya maksiat 3. Yang dari 3 itu yang pertama kibir ya. Sombong. Dan sombong itu sebenarnya asal muasalnya maksiatnya iblis ya. Nah, karena dia bersombong kepada Nabi Allah Adam. Dia berkata, ana khairu minhu, saya lebih baik dari Nabi Allah Adam ya. Karena termasuk iblis itu termasuk hambanya Allah Subhanahu wa taala yang di waktu itu paling alimnya ya. Paling alimnya. Kayak saya namanya Azazil ya. Tapi karena melihat Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu kepada Sayyidina Adam yang malaikat yang tidak bisa mengetahui ya, maka dia merasa sombong, merasa kalau dia yang diciptakan dari api lebih sempurna dari yang diciptakan dari tanah ya. Jadi sombong ya. Wal hirsu, hirs itu apa? Hirs, apa bahasa Indonesianya hirs? Apa? Al-hirsu, rupa mana mas? Dikatakan sini apa? Wal hirsu wa huwa aslu ma'asiyati Adam haitsu harasa 'ala al-akli min asy-syajarah ya. Kok dikatakan peduli? Ya mungkin wa aslu ma'asiyat Adam, dan hirs itu asal muasalnya apa? Maksiatnya Nabi Adam, karena dia selalu peduli atau apa untuk memakan dari pohon yang di surga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asal maksiat yang ketiga al-hasad, orang yang hasud ya. Yaitu asal maksiatnya siapa? Anaknya Adam, Qabil ya. Haitsu hasada akhahu, si Qabil hasud dengan saudaranya namanya Habil ya. Sampai-sampai dia membunuhnya. Kenapa? Karena dari hasudnya ya. Ya, juga di sini ceritakan pernah juga ada satu orang, anaknya orang tajir ya. Pernah dia anak itu melewati kepada Sayyidina Malik bin Dinar. Katanya, faqala lahu Malikun, maka Sayyidina Malik bin Dinar menasihati anak tersebut yang dia merasa sombong. Lau taraktal khuyala lakana ahsana lak. Kalau kalian meninggalkan kesombongan, lebih baik kepada Anda ya. Karena nanti orang mulia kalau enti bertawadhu lebih bagus, lebih pantas ya. Faqala ama ta'rifuni, katanya anak tersebut, Anda wahai Malik tidak kenal dengan aku, katanya Malik. Wallahi saya, demi Allah saya mengenal Anda sangat tahu apa Anda asalnya? Asalnya seperti itu. Awaluka nutfatun, Anda asalnya dari, saya kenal benar dengan asal Anda dari sperma yang hina, dan akhirnya meninggalnya Anda akan menjadi bangkai
yang qadirah, yang bau atau yang jijik ya. Wa anta ma'a dzalika tahmilul adhan, dan Anda antara setelah dilahirkan dan sebelum dimatikan, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengandung kotoran, maka anak itu langsung dia malu ya, dan malu, dan dia langsung meninggalkan rasa sombong tersebut ya. Dikatakan la yanbaghi lisyakhsi an yadhunna annahu afdhalu min ghairihi, tidak boleh seorang merasa kalau dia lebih afdal dari kawannya atau dari yang temannya, kawannya atau siapa, walaupun orang tersebut kafir. Oh, saya muslim lebih lebih baik dari si kafir ini. Nah, berarti itu ada sombongnya ya, tidak boleh. Kenapa? Karena al-ibra bil khawatim, karena kesimpulan orang itu di akhir umurnya, maka dikatakan Allahumma nas'aluka husnul khatimah ya, husnul khatimah. Kadang mungkin orang tersebut dari semenjak dia lahir muslim sampai sebelum dia meninggal menjadi kafir ya, maka masuk neraka. Ada orang yang dari hidupnya orang kafir, melaksanakan semua maksiat, sebelum meninggalnya 1 detik atau berapa dia bersyahadat dan masuk Islam, terus dia meninggal masuk surga. Nah, maksudnya jangan orang melihat orang kafir dan lain mengatakan menghina mereka, tidak boleh ya. Ya, kita doakan mereka dengan hidayah, tapi tidak boleh memandang kepada mereka dengan sombong ya. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala dibalik, nanti dijadikan jadi kafir, dan yang kafir itu dijadikan muslim ya. Maka jadi dia lebih baik dari Anda nanti. Jadi dianjurkan kepada semua orang tidak memandang kepada kawannya atau temannya atau seorang yang lainnya, kecuali memandang kalau orang tersebut itu lebih baik dari dirinya ya. La tara annahu khairum minka, tidak boleh ente memandang kepada orang dan mengatakan Anda lebih baik dari dia. Harus selalu orang itu yang lainnya lebih baik dari Anda, walaupun Anda lebih alim dari dia, mungkin dia amal solehnya 1-2-nya ikhlas, maka dia lebih afdal dari saya. Mungkin dia berbuat gini, dia lebih afdal saya. Mungkin dia begini, mungkin begini. Harus selalu nanti husnudzon kepada orang itu ya, biar tidak merasa sombong. Maka kalau Anda melihat ada anak kecil ya, untuk menghilangkan sombong itu, harus juga melihat anak kecil, mengatakan anak kecil lebih baik dari saya. Kenapa lebih baik dari saya? Karena anak ini kecil mungkin belum pernah maksiat, saya sudah pernah maksiat ya. Maka karena dia belum pernah maksiat, saya sudah selalu maksiat, dia lebih baik dari saya ya. Kalau dia melihat orang yang lebih tua dari dia, maka harus dia husnudzon, dia tidak sombong, dia mengatakan dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui Allah, mengibadah kepada Allah lebih sebelum dia sudah mengenal Allah sebelum saya mengenal Allah. Maka dia mungkin sudah melaksanakan ibadah lebih jauh, lebih banyak dari saya. Maka karena dia lebih afdal, maka karena itu dia lebih pasti lebih afdal dari Anda ya. Taib dikatakan sini wa mal ujubu wal hasad fahuma khalqani ya, fahuma khuluqani min khuluqi iblis la'anahu Allah ta'ala wa man tabi'ahu fihima fa innahu lamma a'jabathu nafsuhu istakbara wa kafara wa qala ana khairu minhu. Dikatakan begitu juga ujub, merasa senang dengan amalnya ya, gembira dengan dia amal tersebut. Dan hasud, dua-duanya. Jadi ujub dengan hasad itu termasuk 2 khuluq atau 2 sifat dari sifatnya iblis, la'anahu, yang
apa namanya, Allah, yakni yang dijauhkan Allah, ini dijauhkan iblis dari Allah subhanahu, dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman tabi'ahu fihima fa innahu lamma ajabatu nafsuhu istakbar. Karena iblis, karena dia apa namanya, merasa kalau dia ujubnya, karena dia alim, karena dia banyak amalnya, salehnya dan lain-lainnya, amal-amalnya, dia merasa dengan amal-amal itu dia suka dan senang dengan amal itu, merasa dia lebih baik dari yang lainnya ya. Maka karena dia suka dengan amal-amalnya yang dia melaksanakan, dia menjadi sombong, wa kafara, maka sombong dan kufur dengan nikmatnya Allah, dia mengingkari nikmatnya Allah ya, dijadikan apa namanya, alim dan dia merasa kufur, maka dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala dikeluarkan ya. Wa qala ana khairu minhu, saya lebih baik dari Nabi Allah Adam. Thumma innahu lamma ra'a ma an'ama Allah bihi ala Adam alaihi salam ghadahu dzalik. Karena dia waktu melihat nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Allah Adam, maka iblis dia tidak suka, ghadha, dia merasa tidak suka, marah dan tidak suka. Maka fahasadahu ala, maka dia hasud, karena maka dia hasud dengan berian nikmatnya kepada Nabi Allah Adam. Maka apa, Allah subhanahu membalas kepada iblis karena dia ujub dan hasud dengan Nabi Allah Adam, falam yanal illa tard wal bu'd min Allah. Maka karena itu Allah subhanahu membalas kepada iblis, diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah sampai yaumul qiyamah. Kebalikannya, wa ma Adam fa hasal lahu taqrib wal ijtiba wal istifa. Sedangkan Nabi Allah Adam dia mendapatkan takrib, didekatkan sama Allah subhanahu wa ijtiba wal istifa, dan dipilih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fafham taslam, maka Anda memahamilah dengan apa namanya, dengan sifat-sifat yang tersebut, memahami dan mengetahui untuk menjauhi ya. Fafham taslam wa taghnam, fahamlah kalau ini ujub, ini husud, hasad, dan untuk menjauhi, maka kalau sudah menjauhi taslam, akan selamat, wa taghnam, dapat pahala ya. Wala takrahna ma manna Allahu bihi wala takrahna ma manna Allahu bihi ma min Allah ya, wala takrahna ma manna Allahu bihi min fadlihi ala man yasha'u min khalqihi. Maksudnya jangan Anda tidak suka dengan manallah, dengan beriannya Allah subhanahu wa ta'ala dari kemuliaan dan hal-hal lain, ala man yasha'u min khalqihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang suka dari hambanya. Jadi tidak boleh umpamanya ada Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada Z, saya dan sedangkan saya orangnya fakir, jangan nanti hasud. Kenapa? Di dalam hati ini jangan nanti hasud. Kenapa kalau subhanahu wa ta'ala memberi ini rezeki banyak dan lain-lainnya, dan saya tidak diberi Allah? Tidak boleh ya, tidak boleh gitu ya. Wala takrahna ma manallahu bihi min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, tidak boleh ya. Wa'rif qadraka wa la tata'adda tawrak, dan harus Anda mengetahui diri, tahu dirinya. Saya orang begini, mungkin apa namanya, saya banyak maksiat, mungkin saya ada kekurangan ibadah, kurang dekat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadi gampangkan rezekinya, mungkin dan lainnya, banyak sebabnya ya. Wala tata'adda tawrak, maksudnya jangan karena statusnya itu rezekinya kurang, jangan apa namanya, jangan merasa tidak terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haqiq wa tahaqqaq annaka 'abdun dhaif. Wa haqiq wa tahaqqaq annaka 'abdun, dan harus Anda mengetahui kalau Anda ini hamba yang lemah ya. Semua makhluknya hamba lemah ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat. La tamliku li nafsika wa li ghairika naf'an wa radan, dan Anda tidak
memiliki kepada Anda sendiri dan kepada orang lain manfaat atau mudarat. Wala mautan wala hayatan, kalian tidak bisa di tangan Anda kematian dan kehidupan, tidak punya Anda tidak punya kekuasaan untuk menghidupkan dan memberi umur banyak atau mematikan, mengurangkan umur Anda kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala nusyur. Fa idza 'alimta dzalika salimta, wa idza 'alimta dzalika salimta usulimta, ya. Salimta wa salimta. Ya, kalau Anda sudah memahami itu semuanya, maka kalian dapat selamat hati Anda beriktirad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selamat Anda juga untuk tidak hasuti orang yang lain, ya. Wa tatabbar qauluhu ta'ala, dan kalian harus memahami kata-katanya Allah Subhanahu wa taala, ma yaftahullahu lin-nasi birahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ma yaftahullah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberi berian kepada hambanya dari rahmat, dari rizki, dari rahmat, dari kemuliaan dan lainnya. Fala mumsika laha, tidak ada yang menghalangi beriannya Allah, ya. Tidak ada yang mumsik itu memegang. Jadi maksud tidak ada yang menghalangkan pemberian Allah. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Andai kata Allah Subhanahu yang menghalangi kepada fulan rizkinya, fulan kemuliaannya dan lainnya, tidak ada yang bisa melepaskan apa yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kembali kepada Allah, ya. Maka dikatakan qaulullah ta'ala, ayat yang terakhir, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Allah yang malikal mulk, Allah yang memiliki malikal mulk, Allah yang memiliki semua yang di alam semesta itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha, Allah yang memberi kemulukannya kepada yang Dia mau, man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah Subhanahu wa taala bisa Dia mencabut pemberiannya dari siapapun, ya. Dia yang memberi kepada siapapun, terserahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Dia bisa menyabut dari siapapun pemberiannya, ya. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memuliakan si fulan. Wa tu'izzu man tasha, ini memuliakan si A umpamanya. Wa tudhillu man tasha, juga Allah Subhanahu wa taala bisa Dia menghinakan siapapun yang Dia mau. Biyadikal khair innaka ala kulli, yani Allah, Anda ya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Turjul laila bin nahari wa turjul nahara bil lail wa tukhrijul hayya min wa tukhrijul minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Dengan ujub ini ada dua kata sini dikatakan al-amalul qalil qad yafdhulul katsir. Amal yang sedikit terkadang lebih baik dari amal yang banyak. Kenapa? Karena amal yang banyak itu kadang manusia merasa dan al-katsir qad yastakthiru al-insan wa qad yu'jabu bi nafsihi wa yahbituhu. Karena terkadang kalau Anda itu perlu latihan yang banyak, ya. Maksudnya kalau Anda tidak terbiasa dan melaksanakan amal yang banyak, maka dia terkadang nafsu itu merasa, wah, Anda sudah melaksanakan rakaatnya banyak, amalnya banyak, sedekahnya banyak. Dengan dia mengatakan, nafsunya mengatakan gitu, nafsunya sudah senang dengan amalnya itu, maka amalnya yang dia lakukan yang begitu banyak jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahalanya sama sekali, ya. Nah, maka ya kalau dia belum bisa menguasai, harus ya, amalnya sedikit, ya, biar tidak ada ujubnya. Nanti ditingkat, ditambah lagi sedikit, tambah lagi yang kira-kira tidak ada ujubnya, ya. Maka dikatakan amalnya
amalnya manusia itu semuanya tidak ada bandingan dengan sujudnya malaikat, ya. Maksudnya malaikat itu beda-beda. Ada yang semenjak Allah cipta sampai hari kiamat dalam keadaan ruku. Ada yang cipta dari semenjak diciptakan Allah sampai datang hari kiamat dalam keadaan sujud, terus ruku, atau dia qiyam terus, berdiri terus. Ada yang berzikir kepada Allah terus. Maka apakah manusia seperti kita ini bisa mengalahkan malaikat? Enggak bisa. Maka jangan sombong, jangan kibir, gitu maksudnya. Maksudnya malaikat tidak ada kerjaan kecuali apa yang diciptakan Allah. Diciptakan ruku aja sampai datang sujud aja. Maka seperti malaikat seperti itu, apakah kita bisa mengalahkan? Tidak bisa. Maka jangan merasa senang dengan apa yang Anda melaksanakannya. Maka dikatakan ma'siyatun awrathat dhullan waftigaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Yang maksudnya terkadang ada orang melaksanakan maksiat, setelah dia melaksanakan maksiat dia sadar, oh saya maksiat, terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal dengan melaksanakan maksiat, terus selalu dia mengingatkan maksiatnya, bertobat, menyesal, dan melaksanakan amal-amal ketaatan yang gantinya maksiat tersebut. Itu lebih afdal dari apa? Dari Anda melaksanakan suatu ketaatan. Taatan itu menyebabkan kepada hati Anda merasa suka, senang, dan sombong, ya. Jadi ada yang maksiat, yang setelah maksiatnya itu menjadi orang itu nyesal dan kembali kepada Allah, daripada dia melaksanakan taatan, setelah dia melaksanakan taatan merasa sombong dan senang dengan amal tersebut. Ini lebih, jadi maksiatnya bukan afdal ya, tapi yang setelah maksiat itu lebih afdal dari ketaatan yang menyebabkan kesombongan, ya. Maka sampai setan terkadang melihat hamba yang dijatuhkan maksiat, yang setelah itu dia nyesal dan melaksanakan amal-amal yang baik yang menggantikan maksiat tersebut, setan akan sampai-sampai dikatakan nyesal dia. Kenapa saya menjatuhkan dia ke maksiat itu? Lebih baik saya tidak jatuhkan dia maksiat tersebut biar tidak dia kembali kepada Allah. Nah, sampai-sampai setan mengatakan begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya kepada lana wal jami' bi khairin wa afiyah. Fatihah. Ya sahib al-mu'allif Habib Ali bin Hasan Al-Tasan Akhbar Muhammad Zajajan Panabra min abhad ad-din dunya akhirah sirri asrar al-Fatihah. Wa nabiyana min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.